Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di perkuliahan analisa laporan keuangan di pertemuan kedua kali ini. Ya, karena sudah malam juga, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa on cam terlebih dahulu ya. Ya nanti kalau boleh tidak bisa on cam, mungkin bisa konfirmasi ke saya. Atau bisa konfirmasi di kolom chat. Mungkin bisa langsung Ya, dimulai. oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya izin paling 20 menit saya nggak saya off cam ya. Kemungkinan 20 menit lagi saya baru nyampe rumah baru saya bisa on cam. Oke, saya jelaskan teorinya dulu nanti ketika saya sudah sampai di rumah kita praktekkan. Ya, minggu lalu kita sudah menganalisa mengenai komparatif ya. Untuk dengan teknik horizontal ya. Saat ini kita ke vertikal ya, di mana kalau vertikal itu berbicara mengenai sudah masuk ke ranahnya per akun-akunnya. Jadi misalnya di dalam laporan neraca itu ada dari aktiva, pasiva, sampai ekuitas. Masing-masing itu punya pos-pos sendiri. Misalnya di dalam aktiva itu ada aktiva lancar, kemudian ada persediaan. Nah, itu yang menjadi pembandingnya nanti adalah pos-pos yang ada di laporan keuangan seperti misalnya penjualannya atau total asetnya. Nanti kita ke prakteknya. Berbeda dengan horizontal kemarin. Nah, kalau dilihat dari analisisnya hampir sama juga dengan horizontal, yaitu ada komparatif, common sense, sama break even. Saya rasa kalau analisa break even teman-teman sudah dapatkan waktu di mata kuliah akuntansi biaya atau akuntansi manajemen ya. Oke. Nah, berbicara mengenai analisis komparatif. Analisis komparatif ini adalah analisa yang dimana tujuannya untuk mengetahui bahwa kondisi keuangan perusahaan ini seperti apa kalau melihat dari perbandingannya. Misalnya saya ngambil contoh, kas perusahaan ini 1 juta. Kalau dibandingkan dengan total aset yang dia punya adalah 2 juta, berarti kemampuan perusahaan membayar aktivitas kasnya dari total aktiva yang dipunya adalah 1 banding 2, 1 juta dibanding 2 juta. Jadi kemungkinan kas ini bisa beroperasi dalam hariannya bisa paling enggak untuk tingkat operasional paling enggak harus 1 banding 2. Jadi kalau misalnya mau untuk operasional misalnya penjualan, anggaplah misalnya penjualan. Targetnya sehari paling enggak harus mempunyai 2 untuk mendapatkan pengeluaran 1. Nah, itu membandingkan per pos-posnya. Beda dengan kemarin. Kalau di kemarin adalah kita membandingkan secara total, ya. Oke, kemudian kalau common sense. Common sense ini adalah masing-masing unsur aktiva terhadap total aktivanya ya. Jadi nanti di dalam aktiva itu ada kas, ada persediaan, ada aktiva tetap. Nanti kita bandingkan dengan secara keseluruhan total aktivanya. Begitu pula dengan pasiva maupun di dalam laporan laba rugi. Sedangkan menurut Yusuf, common sense ini adalah membandingkan pos-pos satu dengan pos yang lainnya, di mana perbandingan ini adalah menjadikan bahwa patokannya itu harus 100%. Nanti saya jelaskan di prakteknya. Kalau teori kadang-kadang masih bingung. Ya. Nah, ini cara menghitungnya. Total aktiva atau total pasiva dari keseluruhan akun-akunnya nanti kita bandingkan. Masing-masing unsurnya nanti kita bandingkan. Nah, ini rumusnya. Di mana nanti ada neraca dan laba rugi yang akan kita hitungkan. Item-item dalam neraca itu dibagi dengan total aktiva. Kalau di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan kalau di laporan laba rugi, yang menjadi pembandingnya adalah total penjualan. Biasanya total penjualan itu ada di atas sendiri. Namanya total penjualan dan, namanya penjualan dan pendapatan. Biasanya namanya kayak gitu. Nah, sedangkan analisa break even itu membandingkan kira-kira kita ini BEP berapa supaya target penjualan kita tercapai. Ya, misalnya supaya kita profit
per hari ini harus laku berapa. Nah, itu dinamakan analisis BIP atau break even point. Nah, analisanya bahwa jumlah minimum yang harus dipertahankan per perusahaan tidak boleh mengalami kerugian. Jadi kita harus tahu sekali produksi minimal berapa supaya kita profit. Jangan sampai perusahaan ini stoknya terlalu banyak di gudang, akhirnya perusahaan malah jadi rugi karena target jualannya nggak tercapai. Kemudian jumlah penjualan yang harus dicapai ini harus memperoleh laba yang sesuai direncanakan. Itu break even. Jadi targetnya harus jelas. Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksinya tidak lebih kecil daripada BIP. Fungsi yang terakhir adalah bahwa perubahan harga jual itu harus setingkat. Misalnya, awalnya jual 1 juta. Karena ada kondisi tertentu kita harus jual 1,5. Penentuan jual 1,5 itu karena apa? Kita lihat faktor-faktornya. Salah satunya melihat dari target BEP kita berapa. Nah, ini rumusnya, pendekatannya. Di mana break even dalam unit itu adalah fixed cost, biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi variable cost. Saya rasa teman-teman sudah memahami tentang fixed cost dan variable cost ya, karena sudah dipelajari waktu di AKPI maupun AKMEN. Sedangkan kalau break even dalam rupiah itu adalah fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi jumlah penjualannya. Oke, ini sebagai contoh. PT Gear Second memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksinya yang mampu dipakai adalah 100.000 unit mesin. Harga jual satuannya adalah 5.000 per unit. Total biaya tetapnya adalah 150 juta dan biaya variabelnya adalah 250 juta. Ini rinciannya. Kalau biaya tetap rinciannya ada overhead pabrik 60 juta, biaya distribusinya 65 juta, biaya administrasinya 25 juta. Rinciannya jadi totalnya adalah 150. Sedangkan variabel cost terdiri dari biaya bahan bakunya adalah 70, biaya tenaga kerjanya 85 juta, overhead pabriknya 20 juta, biaya distribusinya 45 juta, dan biaya administrasinya 30 juta. Total variabelnya adalah 250 juta. Penyelesaiannya adalah di sini kalau tadi rumusnya adalah berbicara unit, itu adalah fixed cost dibagi harga per unit dikurangi variable cost. Kita tahu bahwa fixed cost-nya adalah totalnya 150. Berarti 150 dibagi dengan unitnya adalah 5.000 ya. Harga jualnya per unit adalah 5.000 ya, dikurangi adalah variabel cost-nya 250 dibagi 10.000. 10.000 dari kapasitas produksinya. Sekali produksi menghasilkan 100.000 ya. Jadi hasilnya adalah fixed cost biaya tetap dibagi dengan unitnya, ya harga per unitnya adalah 5.000 dikurangi variabel cost dibagi dengan total unitnya. Kapasitas unitnya adalah 100.000. Diperoleh jadi secara unit diperoleh adalah 60.000 unit. Sedangkan kalau kita menghitung berapa secara rupiahnya nominalnya adalah 150.000 dari biaya tetap dibagi dengan 1 per. Nah ini ya dibagi dengan 1 dikurangi variabel cost 250 dibagi 5.000 ya karena harga per unitnya tadi dikali adalah total kapasitas diperoleh 300 juta. Jadi logikanya adalah untuk menghasilkan 60.000 unit kita memperoleh dana sebesar 300 juta. Berarti paling enggak satu unitnya berarti berapa harganya? Kita memperoleh berapa satu unitnya? Tinggal 300 juta dibagi 60.000. Ya, itu harga per unitnya penyelesaiannya. Oke.
Nah, ini kalau apa pendekatan grafiknya ya. Kalau biasanya kalau BEP itu biasanya digambarkan dengan grafik ya, di mana hubungannya antara volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan itu akan menghasilkan laba. Seperti ini. Kalau target kita misalnya 300 juta, berarti sekali produksi paling enggak kita harus menghasilkan berapa? 60.000 unit. Kalau targetnya 300 juta, kalau targetnya 100 juta berarti berapa? Tinggal, tinggal kita bagi aja tadi 300 juta, dibagi 60.000, dikali target kita adalah 100 juta. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Kayaknya lebih gampang ini break even. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ke vertikal kalau gitu. Oke, kita lanjut ke vertikal. Kemarin kan kita sudah bikin horizontal ya. Sekarang berarti tugas kelima. Silakan Bapak Ibu buat sheet yang tugas 5. Sekarang adalah yang di copy paste adalah neracanya. Berarti ngambil yang ini aja. Tugas 1 silakan di copy paste. Ya, di sheet tugas ke-5. Move or copy. Klik kanan, move or copy. Bisa. Nah, move or copy. Adalah tugas kelima. Ya, tadi disampaikan bahwa untuk analisa vertikal itu adalah dibagi dengan pos-posnya. Vertikal. Ya, dibagi dengan pos-posnya. Pembaginya apa? Pembaginya adalah pembaginya adalah Nah, kalau neraca adalah total aset. Ya, pembaginya adalah total aset. Jadi, Duh, duh, duh. Ini saya ngambil contoh gini. Kita hapus dulu. Kita hapus. Bu Dora, maaf, Excelnya belum terlihat, Bu. Oh gitu, is Iya, oke. Bu. Oke, saya share ulang kalau gitu. Sekarang sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Ya, sekarang analisanya. Ya, tadi kalau vertikal dengan neraca itu seluruh akun-akunnya pembaginya adalah total aset. Kita ketahui bahwa total aset, silakan teman-teman cari total atau jumlah aset ya. Jumlah aset ini aset lancar. Nah, ini ada jumlah aset ya. Ini adalah pembaginya. Nah, masing-masing ini adalah dibagi dengan jumlah aset. Oke, sama dengan ini dibagi dengan jumlah aset tadi saya 128. Nah, jadi masing-masing akun ini yang ada angkanya saja yang dipakai, yang nggak ada angkanya berarti nggak usah kita hitung. Angka ini, masing-masing akun ini pembaginya adalah total aset. Berarti misalnya ini kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Ini juga aset keuangan lancar dibagi total aset. Wes, silakan teman-teman kerjakan dulu. Ada yang bingung silakan tanya. Bu, maaf, tadi yang tugas keberapa yang di copy ya, Bu? Tugas 1 di copy menjadi tugas 5. Makasih, Bu Dura. Eh, Bu Dura, mau tanya. ya gimana? Yang total aset tadi itu keseluruhan dari gabungan 2002 sama Enggak, 2023 ya? kita fokus di tahun 2023 aja. Oh, berarti total aset dari tahun 2023 ya, Bu? Ya, kita hapus aja biar nggak bingung. Nah, ini baik, Bu. Terima kasih. Oke.
Aduh, kok jadi value semua. Budura. Bu, Nah, kita fokus yang 2023 aja. Untuk Pak Anang silakan bertanya. Ya, kalau ada yang bingung silakan tanya. Sambil saya tunggu, teman-teman silakan ngerjakan dulu. Izin bertanya, Bu. Bisa diulangi cara pembagiannya, Bu? Oke, jadi sama dengan akun yang tersedia sekarang, ya dibagi dengan jumlah aset. Kita cari. Tadi saya jumlah asetnya ada di... Nah, ini jumlah aset ini. Ya, yang dipakai adalah jumlah aset ini. Kita enter. Nah, sudah dapat. Kita lihat satuannya apa? Satuannya, oh persen. Berarti jadikan persen. Ya, kita jadikan persen. Share screen. Semua harus jadikan persen. Budura. Oke, gimana? Bu, itu berarti itu dibagi dari setiap ini ya, Akun-akun. Bu, akun-akunnya yang Yes, ada angkanya betul. ya. Betul, Oh, betul sekali. Ya. Nah, itu oh, ini nggih, bedanya makasih. dengan horizontal kemarin. Yes, Nggih, nggih. Oke. Maaf Bu Dura, berarti Ya. satu-satu ya? Gimana, gimana? Ber- Berarti satu-satu ya Bu? Ya, 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 ya. Oh, Ditarik oke. kayak kemarin aja nggak apa-apa. Dari Oh, sini ditarik langsung kemarin. ditarik aja. Iya, langsung dari Oke, sini tarik langsung aja boleh. terima kasih Bu. Yoi. Oke, apa ada pertanyaan? Ada yang bingung? Di kolom Bu, di izin bertanya, bagian Bu. Gimana, gimana? Bu, di bawah jumlah di bawah jumlah aset itu kan ekuitas ya, Bu ya. Mm-mm. Liability dan ekuitas. Yes, teman-temannya. Betul, itu dihitung juga, Bu? Atau Semua, hanya sampai semua. jumlah, oh semua aja? Ya, semua akun yang tertera di dalam neraca itu dibandingkan dengan total asetnya. Semua akun-akunnya. Oh, oke. Baik, Ya. Bu. Mm, Kalau untuk total asetnya sendiri dibagi dengan total aset sendiri atau gimana, yes, Bu? pasti hasilnya berapa? Satu ya? Iya, Betul. 100% sih, Bu. Ya, betul. Ya, kasih Bu Dura. Ya. Izin bertanya, Bu. Oke, gimana? Berarti untuk setiap akunnya ini dibagi sama jumlah total asetnya itu tadi. Betul. Baik, terima kasih. Oke. Bu Dura. Iya, gimana? Bu, ini tempat saya kok nggak bisa ditarik otomatis ke bawah ya? Jadi saya ngerjainnya manual. Hah? Nggak bisa. Nggak bisanya Nggih. kenapa? Memang tidak bisa. Nggak Emang bisa, harus itu rumus. dibenerin satu persatu karena kan dia dari atas ke bawah. Beda Iya. sama horizontal. Gitu. Oh, berarti memang benar aja ya Mbak ini harus Mm-mm. manual masing-masing. Memang Oh, harus paham, manual. paham, Kalau paham. kamu tarik nanti Ah, rumusnya dia ke bawah iya ke bawah benar. ke bawah gitu, nggak bisa. Oh, oke. Oke, oke. Ah, Kecuali Caranya Oke, gini. terima kasih rumusnya Mbak Er. terkunci. Ya. Caranya gini. Harus dikunci. Caranya harus dikunci. Saya lupa ngasih tahu. Ya, jadi caranya dikunci. Jadi kan pembaginya ini kan adalah apa total aset ya. Jadi di depannya B ini, kalau di saya di tempat saya ini B ya, depannya B ini kasih tanda apa sih dolar ya. Loh, kok nggak bisa? Loh, bentar, kok nggak bisa? Nah gini, ya depannya 128 ini juga dikasih dolar, artinya apa dikunci? Ya, biar ke bawahnya ngikut. Pembaginya semuanya tetap itu. Ya, gitu. Itu saya enter, coba saya enter ini, yang lainnya pasti akan ikut. Nah, kan? Berarti yang di kolom B total asetnya itu dikunci ya, Bu ya? Betul sekali, yes.
coba lagi, Bu. Biar nggak manual satu persatu. Saya lupa tadi ngasih tahu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya coba dulu. Oke. Terima kasih Bu Dora. Yoi. Bu, Nggih, ya. yang muncul 0% itu Mm-mm, kenapa ada- itu? Yang 0% itu karena mungkin angkanya di sebelah sini nggak ada. Ada, Bu. Heeh, 0%, heeh. Oh, itu mungkin di koma. Apa masih ada? Oh, Iya, ya. Ini apa tanda ini loh? Apa sih oh ini? iya, iya, Ya, iya. ya. Biar belakang koma mungkin bisa 2 digit atau 3 digit. Boleh. Oke, Bu. Mm-mm. Sudah? Atau ada yang masih belum selesai? Sudah Bu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang tadi adalah laporan posisi keuangan atau neracanya. Sekarang kita lanjut yang laba rugi. Ya, berarti tugas kedua ya. Yes, tugas dua ini kita copy, move or copy, tugas yang kedua. Menjadi tugas ke-6. Oke. Nah, cuman yang jadi pembaginya tadi adalah total penjualan. Ya, pembaginya sama seperti tadi. Kalau yang pembaginya yang di neraca atau laporan posisi keuangan adalah total aktiva, sekarang adalah total penjualan. Oke, total penjual, sorry, kok total penjualan ini ya? Penjualan yang ini ya, pembaginya adalah yang ini. Penjualan yang atas sendiri ini. Jadi sama dengan ini dibagi ini sendiri. Ya, kita kunci. Kalau sudah ditarik persen ya. Oke, 100% hasilnya. Oke. Jadi dibagi angka yang sama ya, Bu? Benar. Bukan angka yang sama. Pembaginya adalah yang ini, penjualan. Yang bawahnya pun juga kan dari akunnya ini beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan yang di atas ini yang warna kuning. Pembaginya ini adalah Oh, jadi yang bawah itu juga dibagi penjualannya itu ya, Bu? betul, betul sama kayak tadi. Cuman kalau tadi total aktiva, kalau ini adalah penjualan. Bu Dura, maaf kalau penjualannya nggak ada, bagaimana ya Bu? Di situ kosong Bu, punya saya. Penjualannya kosong. Iya, Bu. Har- Harus di bawahnya penjualan ada apa? Sama Ada beban ini. beban pokok Bu. Kok bisa kosong ya? Di tahun 2022 ada. Kalau 2022, sebentar Bu, saya cek dulu. Bu Dura izin bertanya, Oke. kalau hasilnya saya 1,00 tuh gimana ya, Bu? Maksudnya gimana maksudnya?
Hasilnya bukan 100% ya, Bu? Tapi 1,00. Diganti persentasenya Mbak Antik. Sudah diganti Diganti. persen belum? Oh, ganti persentase. Yes, nah, karena satuannya adalah persen. Oke. Tadi ibu yang siapa tadi yang penjualannya nol tadi? Saya, Bu. Oke, saya coba lihat ininya apa perusahaannya. Ini saya kemarin PT Java itu, Bu. Siapa? Laporan keuangan. JPFA ya, Iya, kodenya Bu. ya. Betul. Betul, Bu. Oke, sebentar. Yang penjualan dan pendapatan usaha itu ya, Bu ya? Iya, Iya, kosong, Bu. kosong. Oh iya, kosong nih. Kok bisa kosong ya? Maaf Bu Dura, untuk tugas 6 ini judul filenya apa ya Bu? Maksudnya tabel Excelnya apa namanya? Sama, analisis vertikal tapi untuk laba rugi. Baik Bu, terima kasih. Mhm. Oke, berarti dia penjualannya nggak ada. Tapi kok gini bisa minus ya? Sebentar. Tak lihatkan di ininya. Oke, dia tidak. Ini saya kecilkan. 3156. 43 hasilnya adalah 7511. Oh iya ya. Gini, saya share. Bu siapa tadi yang penjualannya nol, Bu? Saya, Bu, Farah, Bu. Parah, oke. Saya share. Jadi gini, ternyata di Excel-nya itu nol, tapi Ibu kan kemarin saya minta tolong untuk download 2 ya, Excel sama PDF ya. Ternyata Ya, di Bu. PDF-nya muncul. Nih, di PDF Oh, di kecil. PDF-nya muncul ya, Bu? Nah, di copy paste aja yang PDF-nya ini. Oh, dari PDF-nya ya, Bu? 51 sama 43 ini di copy paste Baik, aja. Bu. Baik, Bu Dura. Oke, Terima kasih, Bu. Oke. Pak Raihan atau Ibu Raihan ini yang bertanya sudah jelas atau saya perlu menjawab ya? Pertanyaan di chat. Tadi pembaginya gimana Bu ya? Perlu saya jelaskan ulang atau gimana ya? Ibu atau Bapak Raihan? Sudah, kayaknya sudah ini ya. Oke, ya sudah kalau gitu. Kalau nggak ada. Oke, berarti kedua neraca atau laporan posisi keuangan dan laba rugi berarti sudah kita hitung ya. Sekarang kita masuk ke rasio ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Belum, Bu. Oke. eh saya waktu itu ada nge-share ini enggak? Oke. Yes. Saya ada share di chat ya. Kita sekarang masuk ke analisis rasio. Saya jelaskan dulu teorinya. Nanti itu yang menjadi acuan. Oke, saya share dulu. Mana ini? Oke. Saya lihatnya Bapak Ibu di sini cepat, walaupun online pengerjaannya cepat. Jadi saya materinya belum waktunya kita kebut, nggak apa-apa. Karena nanti biasanya di rasio ini yang lama. Karena kita harus analisa satu persatu. Share ini. Yes, oke. Nah, sekarang ke analisis rasio. Ya, di analisis rasio ini adalah kita berbicara mengenai bagaimana kondisi perusahaan yang kita teliti ini. Kalau kemarin kita hanya membandingkan antar posnya, membandingkan dengan periode sebelumnya sudah.
Ya, kalau sekarang kita sudah menganalisa kondisi keuangan perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, saya kejarin ya Bapak Ibu di sini nanti di manufacturing. Kalau waktunya nutut, nanti saya ajarkan juga Bapak Ibu analisa untuk perbankan. Jadi kita berbicara dua hal ya, manufacturing dan perbankan. Nanti akan kita juga tahu bagaimana kondisi perusahaan ini sehat atau tidak ya, membandingkan manufacturing dengan perbankan. Saat ini kita fokus manufacturing dulu. Oke, di mana analisis rasio keuangan ini adalah membandingkan posisi keuangan ini yang di mana nanti dari laporan keuangan ini kita bisa pengambilan keputusan. Kira-kira lebih baik hutang lagi atau tidak? Kira-kira perlu modal lagi atau tidak? Kemampuan perusahaan ini sampai sejauh mana membayar hutangnya? Kita dari analisis rasio keuangan. Ya, saya langsung di sini aja. Nah, jenis-jenis rasio. Ada likuiditas, solva, aktivitas, profitabilitas, sama nilai pasar. Saya rasa sebenarnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini ya. Di mana kalau likuiditas itu adalah kita melihat apakah perusahaan ini mampu membayar hutangnya jangka pendek, hutang yang kurang dari 1 tahun. Kalau perusahaan ini aja sudah tidak mampu membayar hutang jangka pendek, bagaimana membayar hutang jangka panjangnya? Ya kan? Kemudian rasio solva misalnya. Kalau solva ini adalah selain melihat dari jangka pendek, juga kemampuan dari membayar hutangnya jangka panjang. Oke, kemudian ada rasio aktivitas, ya. Bagaimana kita melihat seberapa efektifkah kekayaan yang dipunya perusahaan ini. Ya, kemudian profitabilitas jelas. Kita pengen tahu walaupun perusahaan ini untung, tapi bagaimana keuntungan ini? Apakah berdampak kepada perusahaan atau tidak? Yang terakhir adalah melihat dari nilai pasar. Mungkin Bapak Ibu di sini akhir-akhir ini mendengar berita mengenai Sritek, ya kan? Saya awalnya, tapi saya cuma sekilas aja mendengarnya ya. Saya melihatnya katanya Sritek ini pilot gitu ya kan? Dikatakan pilot ya. Ternyata di sekilas saya membaca itu ternyata punya hutang ya, di mana hutangnya itu hanya membayar sekian. Nah ini kalau kita misalnya kerja di perusahaan itu benar nggak sih hutangnya itu? Nah kita perlu mengetahui rasio keuangannya seperti apa. Walaupun informasinya sudah terpublish ya, laporan keuangannya terus sebenarnya bisa dipublish karena sejauh ini laporan keuangan itu ada juga ya, perusahaan itu membuat sampai 3 rangkap. 3 rangkap itu untuk siapa? Kadang laporan keuangan untuk pemegang saham beda, untuk manajemen kadang juga beda, ya. Kemudian untuk karyawan kadang juga beda. Nah, kemudian mana yang harus kita percaya? Yang kita percaya adalah yang jelas laporan keuangan ini sudah diaudit. Artinya apa? Sudah disajikan secara wajar, ya. Tingkat kewajarannya benar atau tidak. Nah, kalau laporan keuangan yang sudah dipublish gini, berarti artinya sudah diaudit, ya. Oke, kita langsung di rasio likuiditas. Berbicara rasio likuiditas, itu ada current ratio, yang dimana membandingkan kemampuan perusahaan jangka pendeknya. Kita langsung ke rumus yang saya berikan. Ada namanya standar acuan, ya. Sudah saya share tadi, saya tunjukkan di sini, ya. Oke. Nah, di mana ada namanya rasio likuiditas. Di dalam rasio likuiditas itu ada current ratio. Oh, saya ini sih nge-share-nya salah. Nah, ya di sini ada quick ratio, ada cash ratio. Bapak Ibu silakan ini di copy paste aja. Ya, silakan di copy paste. Saya tunjukkan di ini saya. Berarti tugas ke-7. Ya, kita rename tugas ke-7. Oke, kita copy paste aja. Ya, kita copy paste. Ininya saya hapus aja. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Bu, maaf, itu dapat dari sheet yang sebelah mana ya, Bu? Kok beda tampilannya dah? Oh, beda. Oh, beda ya. Sebentar. Saya share lagi kalau gitu. Itu Yang tadi acuan. Hah, gimana?
Yang tadi Ibu share di chat itu isinya nggak yang kayak Ibu buka tadi. Hmm. Oh, bisa saya share nggak? Sama, harusnya sama dong. Sama dong, sama. Tampilannya cuman ini aja. Apa kan saya awalnya kan, saya share lagi, saya share lagi. Hmm. Tadi kan saya ngasihnya ini kan, ya tampilan ini ya, yang ini kan. Iya, betul, Bu. Betul ini Nah, Bu. ya ini itu saya copy, cuman ngambil nomor dan keterangan ini aja yang saya copy. Nah, jadinya seperti ini. Ada yang bingung? Oke, silakan di copy paste dulu. Di copy paste semua ya, Bu? Yang ininya aja dulu, yang ini aja. Yang rumusnya sama interpretasinya nggak usah dulu. Berarti hanya keterangannya aja yang di copy Yes, paste ya, Bu. betul ya, sampai di situ dulu. Sudah? Mohon maaf, Bu Dura bisa di-share ulang Excel-nya? Oh, oke, 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 oke. Tampilannya seperti ini. Sudah. Sudah, Di-share Bu. di chat-nya, Bu. Oh, apanya? Oh, ininya ya, jadi teman-teman tinggal copy gitu, paste gitu ta? Atau gimana? Halo, atau gimana? Bukan, Bu. Tadi saya ke logout, jadi Oke. nggak tahu Excel-nya Oh, yang mana. maksudnya oke, 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 oke. Saya salah. Nah, iya, 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 saya share ulang. Hmm, Terima kasih, Bu. oke, monggo. Jadi di copy paste buat sheet baru ya, Bu? Iya, benar. Tugas ke berapa? 7 ya? Mm-mm. Yuk. Bu Dura, berarti tugas Oke. yang baru ini kan disimpan sheet baru ya, berarti nggak digabung sama yang tadi ya, Bu? Berarti yang sheet sampai sheet yang tadi itu disimpan ya, yang awal Ibu jelaskan tadi. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Gabungan. Selanjutnya sekarang tugas ke-7. Jadi ini tidak copy paste kayak tadi tugas 1 di copy paste jadi tugas 4 gitu enggak. Ini tugas ke-7 kita beda lagi. Betul. Mm-mm, mm-mm. Masih dalam file yang sama ya, Bu.
Betul, itu pokoknya tugasnya apa di sheet berikutnya. Jadi nanti kalau pas UAS yang ngumpulkannya enak, saya ngeceknya langsung. Oh, ini tugas ini ada, tugas ini sudah sesuai gitu. Jadi Kasih, Bu. tidak ngirimnya, iya, jadi tidak ngirimnya filenya banyak, tapi satu file tugasnya macam-macam gitu. Sudah? Atau masih ada yang belum? Sudah semua. Oke. Kalau sudah semua, saya yang share screen gantian. Satunya tadi mana Excel? Nah, saya share screen. Hmm, hmm, hmm. Oke, saya buat dua hal ini, ya. Excelnya yang satu ini buat kertas kerja, yang bawah ini yang buat acuan. Yang pertama, kita mau menganalisa current ratio, di mana rumusnya current ratio itu adalah aktiva lancar atau aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancar ini atau liabilitas jangka panjang. Nah, kenapa saya tulis gini supaya nanti teman-teman tinggal copy paste, biar nggak golek mencari bolak-balik. Ya, yang pertama berbicara mengenai aktiva lancar. Mencarinya adalah aktiva lancar ini ada di sheet pertama 121. Kita kode yang di 121. Aktiva lancar kita cari di 121 di sini ada namanya aset atau ini jumlah aset lancar. Ya, pelan-pelan dulu aja. Kok nggak bisa dibesarin? Oke, oke. Oke, tak ulang. Yang pertama di dalam rasio likuiditas itu adalah berbicara mengenai current ratio. Di mana current ratio itu rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar atau liabilitas jangka panjang. Sekarang kita masukkan angkanya. Aktiva lancar berapa? Mencari aktiva lancar itu ada di kode 121. Dari kita 121 namanya jumlah aset lancar. Yang dipakai adalah tahun sekarang. Berarti pakai yang kolom B-nya. Dari sini kita copy, ya, pindahkan di tugas ketujuh. Pastekan di sini. Silakan kerjakan dulu. Bu, Nggih. kalau aktiva lancarnya kosong, Bu. Masuk kosong, Mbak. Nyarinya di jumlah loh ya. Jumlah aset lancar loh. Jumlah aset lancar. Ya, nggak mungkin kosong. Harusnya ada. Oh iya ada, Bu. Ya, oke. Silakan dicari dulu yang lainnya. Sudah? Maaf, Bu, tadi carinya aktiva lancar ya, Bu?
Mm-mm. Yang aktiva lancar atau aset lancar sama aja. Tapi yang Aset di lancar. ya boleh. Di sini biar nggak bingung jumlah aset lancar aja biar nggak bingung. Jumlah aset lancar. Aset lancar. Hmm. Tapi aset lancar saya kok kosong ya, Bu? Yang dicari Jumlah jumlah. aset lancar kan, Bu? Iya, Kok nggak ada ya? Di 121 kan, Bu? 58 Jumlah aset lancar. Iya, kosong ya, Bu. kosong. Sudah di baris ke 58 sudah dicari, enggak kosong juga. Iya, kosong, Bu, di baris 58. Lima atasnya apa? Ada informasi apa atasnya? Aset tidak lancar atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai Coba dimiliki dilihat untuk di PDF-nya, Bu. Lihat di oh, PDF. PDF-nya. Coba. Oh iya, Bu, di PDF-nya ada, Bu. Ya, di copy paste dari PDF aja kalau gitu. Hmm? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita cari yang hutang lancar atau liabilitas. Hutang lancar itu sama seperti halnya liabilitas jangka pan, bentar, salah, pendek ya, salah nulis saya. Pendek ya. Nah, kita cari di poin 121 tadi lagi, tapi liabilitas jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek atau kontrol F ya. Biasanya keluar. Jumlah liabilitas jangka pendek. Oh, biasanya disingkat nggak sih? Coba. Nah, ini. Yes, di sini. Jumlah liabilitas jangka pendek. Kita tinggal copy paste aja. Oke.
Dari jumlah liabilitas jangka pendeknya. Kalau sudah kita hitung, jadi rumusnya adalah sama dengan jumlah aset lancar dibagi dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Berarti 20 dibagi 8 kalau punya saya. Ya, jumlah aset lancar dibagi hutang lancar. Kalau jangan lupa dijadikan persen, di sini ada persen, ya. Silakan dipersenkan. Yes. Silakan dipersenkan. Dibagi tadi Bu ya, jumlah aset lancar dibagi hutang lancar ya Bu. Betul, sesuai rumusnya. Sesuai acuan yang saya berikan. Benar sekali. Tidak punya tahu pasang sendiri itu malah lebih bagus pasang. Masuk. Ini Kalau liabilitas jangka pendeknya juga nggak ada ya Bu, gimana ya? Ada, harusnya ada. Oh, di PDF-nya Ada. ada. PDF. Mm-mm. Harusnya ada, Bu. Oh, nggak ada ya, muncul ya di Excel-nya ya. Di PDF-nya coba, Bu, dicari, Bu. Di PDF juga kosong Bu. Kosong. Oke, saya coba carikan. Perusahaannya apa, Bu, kodenya? Sebentar Bu. Tire Bu. TIRE. TY. Oke, PT King Tire ya. Iya. Mm-mm. Ada Ibu punya saya, Bu. Saya share. Saya share screen. Ini, Bu. 139. Di 198, Bu, coba. Di baris 198. Di PDF ya Bu ya? Di Excel kok saya nggak lihat ya Bu? Di Excelnya. Di sheet Oh, 121 ada? nggak ada, punya saya kosong. 198 kan Bu? Iya, nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Saya share ke Ibu. Oh, tadi Ya udah, boleh Bu. ya saya share. Saya di ini ya, di chat ya. Makasih Bu Dura. Iya. Oke. Kita interpretasinya nanti aja ya. Kita lanjut ngitung dulu. Yang kedua juga sama. Yang kedua itu rumusnya adalah jumlah aset lancar, kemudian ada persediaan, kemudian ada hutang lancar atau liabilitas kita sama hitungkan. Oke, kita tulis dulu akunnya biar nanti nggak bingung. Biar nanti nggak nyari-nyari lagi. Oke, ini misalnya tak kasih warna. Mm-mm. Oke, silakan diinput dulu.
Oke, jumlah aset lancarnya ada ya di atas tadi ya, tinggal kita copy paste aja. Ya. At- Oke, biar kita nggak nyari lagi. Ya, makanya yang ditulis gini biar teman-teman nanti nggak nyari lagi. Nah, persediaan biasanya itu tidak ada yang ada yang tidak. Coba kita lihat persediaan, ada nggak? Nah, oh adanya persediaan lancar ya. Oke, tak ulang dulu. Untuk mencari quick ratio, itu rumusnya adalah jumlah aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar atau liabilitas jangka pendek. Jumlah aset lancarnya sudah ada, kita tinggal copy paste yang di atasnya yang punyanya current ratio. Kemudian kita cari persediaannya. Sama masih di 121 ini, di sini ada namanya persediaan lancar. Coba cari dulu persediaan lancarnya. Maaf Bu Dura, Mm-mm. saya PT Polisem itu persediaan lancarnya kosong. Persediaan lancarnya kosong. Iya. Ya udah, tulis 0 aja. Oke, makasih Bu. Ya, monggo. Persediaannya saya copy paste aja. Hutang lancarnya samain ya dengan yang atasnya tadi, hutang lancarnya. Hutang lancarnya disamain dengan yang atas tadi. Oke, hutang lancarnya disamain dengan yang atas tadi. Ibu, Ya. izin tanya deh Bu. Bu, kok aku di sheet pertama itu yang 121 persediaannya itu aku cari malah yang munculnya persediaan tidak lancar aja ya Bu ya. Nggak ada tertulis persediaan lancar ya Bu. Berarti cuman adanya persediaan tidak lancar. Nggak apa-apa, dimasukkan itu boleh. Oh, masukinnya yang persediaan Tidak tidak lancar. lancar ya Bu. Betul, boleh. Oke. Terima kasih Bu Dura. Kalau sudah kita hitung. Sesuai dengan rumusnya sama dengan buka kurung, aktiva lancar, dikurangi persediaan, tutup kurung, dibagi dengan hutang lancar. Oke. Bu Dora, hasil punya saya sama dengan yang di atas, Bu. Masih kemute, Bu. Oh, sorry. Apanya, Bu? Hasil yang di quick ratio tuh sama hasil yang di atas. Mungkin karena Persediaannya kosong. persediaannya kosong. Yes, nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kita lanjut yang ketiga, ada kas, ada efek atau surat berharga, dan ada hutang lancar atau liabilitas. Nah, kas ini bisa carinya di atas sendiri, namanya kas dan setara kas. Saya ganti aja biar mudah. Kas dan setara kas. Efek atau surat berharga. Di sini ada nggak? Kadang ada yang nggak ada soalnya surat berharga. Nah, kan biasanya rata-rata nggak ada. Tidak dipublish informasinya. Nah, kan.
Kita kosongkan aja. Oke, kita ke kas dulu. Kas dan setara kas itu data sendiri. Kita copy saja kas dan setara kas. Oke, kemudian surat berharga biasanya kosong, biasanya tidak tersampaikan detail. Kita kosongkan aja. Kemudian ini kok nggak ada. Eh, sebentar. Oke, terus hutang lancarnya kita pakai yang atas tadi. Yes. Kasnya sudah dapat, efek atau surat berharganya juga sudah dapat, hutang lancarnya juga sudah dapat. Jangan lupa dimasukkan rumusnya sama dengan buka kurung, kas dan setara kas, ditambah surat berharganya 0, kurung tutup, dibagi dengan hutang lancar. Hasilnya harus dalam bentuk persen. Kas dan setara kasnya ada di sheet yang itu ya, Bu? Ya, 121 ini di posisi atas. Bu, rumusnya boleh tolong diulang, Bu. Oke. Rumusnya seperti yang saya share di bawah ini, ada kas, ya ini kas, ditambah efek atau surat berharga, dibagi dengan hutang lancar. Jadi kalau quick ratio itu dikurangi, cash ratio itu ditambah ya, Bu? Benar. Oke, yang keempat, jumlah aset lancar, ya rumusnya adalah jumlah aset lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aset. Ya, kita cari dulu aset lancarnya tadi sudah ada, kita copy pastekan aja. Oke, kemudian hutang lancarnya juga sudah ada, kita copy pastekan aja. Yang tidak adalah yang belum ada adalah jumlah aset. Ya, kalau jumlah aset ini di sini ada namanya jumlah aset. Ini 128. Dan namanya jumlah aset. Jumlah aset lancarnya sudah ada. Hutang lancar atau liabilitas jangka pendeknya juga sudah ada angkanya. Tinggal yang dicari adalah jumlah aset. Di mana jumlah asetnya ini bisa dilihat di tabel 121 pada baris ke 128. Namanya jumlah aset.
Bu Dura, maaf saya tadi ketinggalan yang rumus cash ratio, Bu. Bisa tolong Hmm. diulang, Bu? Ya, kalau cash ratio itu adalah kas ditambah efek atau surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Ditambahkan baru dibagi hutang lancar. Kalau efek yang nggak ada berarti kosong ya, Bu ya? Benar, iya. Makasih, Bu. Eh, sambil nunggu yang lain, kalau ada yang tanya silakan. Kita sampai di D dulu. Bu, izin bertanya jumlah aset tadi dari penjumlahnya, Bu, atau perkalian? Jumlah aset dari sini di baris 128. Rumusnya apa ya Bu tadi? Yang D. Jumlah aset lancar dikurangi hutang lancar dibagi jumlah aset. Ini D dikurangi E dibagi F. Sama dengan quick ratio ya, Bu? Benar. Kalau sudah ditotalkan, poin A, B, C, D kita totalkan. Sum kita blok. Bu Dura, maaf. Tadi yang D sekali lagi, Bu. Maaf, Bu. Rumusnya, Bu. Mm-mm. Yang D, Excelnya saya yang bawah ini nggak kelihatan ya? Nggak Di kelihatan, Bu. halang, Bu. Mungkin sedikit naik. Oke, rumusnya adalah yang D itu adalah sama kayak yang B. Aset lancar dikurangi hutang lancar dibagi jumlah aset. Sama kayak yang quick ratio. Kolom D dibagi kolom E, sorry dikurangi E dibagi F. Baik, terima kasih, Bu Dura. Kalau sudah ditotal. Hanya yang persentasenya aja yang ditotal ya, Bu? Benar.
Sudah? Oke, kalau sudah, di sini ada informasi bahwa perusahaan dikatakan liquid apabila nilai rasio dari keempat rasio likuiditas itu hasilnya adalah lebih dari 150%. Ya, ini sudah saya totalnya adalah 562. Berarti interpretasinya Oke, berarti interpretasinya adalah saya kemarin perusahaan apa namanya lupa. Oke, perusahaan. Oke, saya lupa namanya perusahaan. Perusahaan ini aja. Perusahaan ini gitu aja. Saya lupa namanya. Nanti tak cari aja. Perusahaan ini berarti menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan berada dalam keadaan liquid. Ini keterangannya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja perusahaannya apa namanya. Coba perusahaannya namanya. Oh, Antam saya. Antam. Perusahaan Antam menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan berada dalam lingkungan yang liquid itu kalau kondisinya lebih dari 150%. Berarti kalau kurang dari 150%, berarti kondisi keuangannya kurang sehat. Nah, ini nih, kita sudah mengetahui dari kemampuan perusahaan membayar hutangnya. Jadi jika nilainya di atas 150 itu sehat ya, Bu? Benar. Hmm. Sudah? Ada yang ketinggalan? Saya tunggu kalau ada yang ketinggalan. Ya, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut rasio berikutnya, yaitu solvabilitas. Di sini ada namanya total DER itu kepanjangan dari debt to equity ratio. Debt to equity ratio kepanjangannya. Di sini ada total liabilitas, terus ada ekuitas pemegang saham.
Oke. Kalau liabilitas jelas masuk di 121, cari yang total liabilitas. Di sini ada total liabilitas. Nah, ini cari yang jumlah liabilitas. Ini jumlah aja. Jumlah liabilitas. Oke, jumlah liabilitas kita copy saja. Jumlah liabilitas jangka pendek ya, Bu? Jangan yang secara keseluruhan, Pak. Kan ada liabilitas jangka pendek sama jangka panjang, tapi yang nyambilnya yang Oh, jumlah liabilitasnya saja. Karena maaf, itu Bu. ya. Oke. Kemudian di sini ada dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Saya tulis saham biasa plus saham preferen aja, biar nyarinya teman-teman gampang. Carinya di mana? Carinya sama di 121 tadi, tapi bagian bawahnya aja. Di sini ada namanya saham biasa dan saham preferen. Kalau isinya hanya saham biasa aja, ya sudah, yang dimasukkan saham biasa aja. Tapi kalau ada dua-duanya, silakan ditambahkan. Saham biasa dan saham preferen. Kalau ada dua-duanya silakan ditambahkan. Kalau cuma ada preferennya saja, ya preferen aja yang dimasukkan, nggak apa-apa. Kita copy saja, masukkan ke sininya. Oke. Kalau sudah dihitung, rumusnya adalah jumlah liabilitas dibagi dengan saham biasa atau saham preferen. Satuannya adalah persen. Jumlah liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham, satuannya adalah persen. Di mana interpretasinya adalah perusahaan mampu mendanai berapa persen dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, penjelasannya adalah perusahaan Antam mampu mendanai 486% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, ini keterangannya. Perusahaan mampu mendanai 486% dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Mendanai hutang maksudnya ini ya. Mendanai hutang sebesar, biar jelas. Mendanai hutang sebesar, nah biar jelas informasinya. Perusahaan Perusahaan Antam mampu mendanai hutangnya sebesar 486% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan.
Jadi kalau misalnya perusahaan ini operasionalnya nggak jalan, perusahaan ini masih mampu membayar hutangnya dari aset yang dia punya. Ibu tadi untuk hasilnya dibagi ya Bu? Jumlah. Benar. Ya, jumlah liabilitas dibagi saham biasa atau plus saham preferen. Saham biasa dibagi jumlah liabilitas. Poin D, kolom D dibagi kolom E. Bu, kalau hasil persennya banyak itu tidak apa-apa kok, Bu? Tidak apa-apa. Perusahaan apa, Bu? Punya saya ini Unilever. Ayo, masuk akal, Bu. Kalau Unilever memang masuk akal segitu. Terima kasih, Bu. Ya, Punya saya juga sampai 1000% lebih, Bu. nggak apa-apa. Perusahaan apa, Bu? Java tadi, Bu. Oh, Java, ya, ya. Gitu ya. Ya. Untuk yang dirasa hari ini di website itu perlu saya apa di dealernya atau gimana sih? Gimana, Acuan Mbak? pengukuran. Suaranya nggak jelas, Mbak. Gimana? Untuk acuan pengukuran yang di dasar itu perlu saya upload kembali di dealernya atau bagaimana sih? Boleh, nggak apa-apa. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sambil saya absen? Sambil mungkin ada yang mau ditanyakan. Anom Kuswara. Hadir Bu. Oke. Kemudian Antik Susanti. Hadir, Bu. Aula Nikmatul Mukaromah. Hadir, Bu. Bella Novela. Hadir, Bu. Dani. Ya, hadir Bu. Debbie Avianti. Iya, Debbie nggak? hadir, Bu. Oke, ya. Dinda Shiva. Nggak ada Dinda. Farah. Iya, Bu. Hadir Farah, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Gangsar. Gangsar nggak ada. 10 sama 7. Hafifah. Hadir, Bu. Iqbar. Izin tadi, Bu. Iqbar Lagi izin, masuk Bu. malam. Oke. Terima kasih, Bu. Nggih. Kalistus. Nggak ada. Hadir Bu. Oh, hadir ada Kalistus. Oke. Karisma. Nggak ada. Kiki Suwandi. Hadir Bu. Mahfud. Hadir. Mahfud. Mahfud yang nggak ada lagi. Majapuluan. Nggak ada. Muhammad Raihan. Hadir Bu, hadir. Muhammad Yuan. Nggak ada. Muhammad Angga. Nggak ada. Nabila. Nggak ada. Nur Barliani. Nggak ada. Reza Setiawan. Hadir, Bu. Oke. Rizky Esi. Hadir, Bu. Rizkuna. Nggak ada. Siti Ernawati. Hadir Bu. Siti Fatima Tus. Hadir, Bu. Sulfiani. Hadir, Bu. Iwi. Hadir, Bu. Tia Putri. Nggak ada. Widya Priska.
Hadir, Bu. Wiji Putri. Wiji Puji, sorry. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum saya absen? Oke, sudah semua ya. Oke. Bu, saya, Bu. Oh, Gangsar, sudah tadi sudah saya panggil Gangsar, cuman pas mungkin nggak ini. Oh, Ya. Bu, tadi nggak dengar. Oke, oke, nggak apa-apa. Mm-mm. Ada lagi? Oke. Gini, silakan itu boleh di save. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Saya melihat ada masih minggu depan ada minggu kemarin ada yang nggak masuk, minggu ini masuk. Oh ya, Mbak, sudah saya absen Mbak Tere karena sendiri jadi langsung saya absen. Oke, makasih Mbak Tere. Eh apa yang minggu depan nggak hadir, sekarang hadir ya, silakan dikejar tugasnya ya karena nanti itu yang menjadi pengumpulan tugas Bapak Ibu semua di poin nilai dan tentunya UAS-nya ya. Jadi tolong dikejar. Terus Mbak Elisa yang nggak hadir gimana ini dari kemarin yang nggak hadir? Di kelas yang lainnya apakah seperti itu memang nggak hadir? Ketika ya Bu, biasanya kalau di akhir semester untuk majunya itu menyusul untuk pengerjaannya Bu, sekaligus Oh ya langsung wis. sama UASnya. Oke, ya udah, ya oke, nggak apa-apa kalau gitu. Baik, eh saya tidak bisa sampai jam 9 ya Bapak Ibu karena di dekat rumah saya ini ada pengajian akbar. Jadi suaranya cukup keras, ini sudah mau dimulai sepertinya. Jadi daripada saya lanjutkan nanti berisik ya, kita sampai 8:30 aja. Bapak Ibu saya perkenankan untuk istirahat, kita lanjut minggu depan ya di rasio berikutnya, di poin berikutnya. Gitu ya. Terima kasih. Sampai sejauh ini Bapak Ibu bisa ngikutin ya? Aman ya? Oh ya, Aman, wis. Bisa, aman. Bu. Bu. Aman. Ya, oke. Pelan-pelan, Bu. Ya, ya, nggak apa-apa. Makanya karena online ini harus pelan-pelan banget. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa ngikutin saya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, kalau gitu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dura. Terima kasih Kak Terima kasih Mbak Elisa. Yes, teman-teman. Assalamualaikum. Kasih Kak Kak Elisa. Elisa. Sama Izin jangan live, lupa Mbak. mengisi review Kak. Baik, Mbak Lisa. Baik, Terima Kak kasih sudah Elisa. diingatkan. Terima Selamat kasih. istirahat.